Teman-temanku yang mengidap anxiety, dimanapun kalian, hari ini saya mau mencoba memberikan tips dan saran-saran lah bagaimana ya kira-kira bisa membantu teman-teman yang mengidap anxiety supaya bisa keluar ya dari anxiety itu. Dan dalam renungan ini saya akan membawa doa juga buat kalian semua yang punya masalah yang sama, anxiety, supaya bisa ayo cepetan selesai deh anxiety-nya ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan bilang gini, Filipi 3 ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada orang yang mengalami anxiety, dia ngobrol sama psikolognya. Dia cerita dia anxiety karena terpicu oleh pikiran ini dan itu, dan karena melihat ini itu dan fobia-fobia lainnya yang men-trigger anxiety-nya kumat. Dia panik, dia kepalanya kayak penuh, perutnya nggak enak, lalu seolah-olah tercekik, mulutnya kering, napasnya pendek, cepat sekali tarik napas dan buang nafasnya, dan di kepalanya dia mulai muncul pikiran kayak aduh bentar lagi gue mati nih, kayak gitu. Dan respon dari psikolognya ini cukup bagus, cukup buat saya ini sebuah saran yang baik. Psikolognya dengan santai menanggapi dan berkata begini, keuntungan apa yang kamu dapati dari anxiety itu? Keuntungan apa yang kamu terima dari kamu memikirkan hal itu? Dan orang ini menjawab, nggak ada. Ya udah, terus ngapain dipikirin? Nah, ini sebuah hal yang kelihatannya simple ya, tapi jujur, dulu saya pernah waktu itu lagi stres-stresnya gitu ya. Terus ada orang yang ngomong gini, teman-teman saya ngomong gini, jangan stres-stres, lu jangan stres, nggak bagus gitu. Kalau dulu nih ya, tanggapan saya begini, lu enak ngomongnya jangan stres, yang lagi stres kan gua, harusnya lu bantu gua dong supaya gua nggak stres gitu. Nah, dulu seperti itu, karena saya nggak ngerti. Tapi sekarang karena pekerjaan dan sebagainya, saya mulai berpikir benar juga ya, nggak boleh stres. Maksudnya gini, ketika kita stres, irama jantung kita tuh nggak baik, jadi nggak normal, dan bisa mengakibatkan kita kena serangan jantung. Dan itu baru salah satu, dan ada beberapa hal lain lagi yang sebuah kerugian yang diakibatkan oleh stres. Jadi ketika dibilang lu jangan stres-stres, itu jangan ditanggapi dengan yang kayak saya tadi, jangan ditanggapi dengan lu mah enak lagi nggak stres, nih gua nih lagi stres nih gitu. Jangan seperti itu, tapi harus segera cari cara gimana caranya gue bisa nggak stres ya. Itu yang harusnya kita pikirkan. Kalau kalian saya nggak tahu, tapi kalau saya, pelarian saya kalau stres apa, saya bisa ke musik, saya bisa mungkin jalan keluar rumah sekedar nongkrong gitu ya di coffee shop atau apa, cuma ngelihat orang, ngelihat keramaian, ngelihat langit ya. Kalau lagi senggang bisa mungkin boleh ke pantai atau ke gunung gitu ya. Pokoknya apapun yang bisa membuat mata saya ini melihat sesuatu yang lain dari yang biasanya saya lihat sehari-hari. Nah, itu yang saya lakukan. Itu cara saya melepas stres. Kalau teman-teman pasti punya cara yang lain. Nah, ini adalah pendapat yang simple, tapi sebenarnya powerful. Keuntungan apa yang kamu dapatkan kalau kamu mikirin anxiety kamu? Kalau nggak ada, ngapain dipikirin? Seperti itu dasarnya. Tapi firman Tuhan bilang gini, oleh karena dialah, karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu. Kita lepasin pikiran-pikiran anxiety itu, kita lepasin hal-hal yang membuat pikiran kita jadi terbebani. Itulah caranya bisa kita terlepas dari anxiety. Secara teori, secara dasarnya seperti itu. Pada prakteknya memang dibutuhkan beberapa tindakan. Dan salah satunya saya kasih tips aja ya, ketika misalkan kalian yang mengalami anxiety, ketika anxiety-nya muncul, coba lakukan hal ini. Jangan memakai alas kaki apapun, kaos kaki, sendal, sepatu, jangan. Telanjang kaki aja, injaklah lantai dimanapun kalian berada. Kalau kalian lagi ada di luar, injak lantai gitu, injak aspal, injak tanah. Tapi kalau di rumah ya udah injak ubin. Pokoknya jangan pakai alas apapun, agak ditekan, lalu tangan kalian diusap-usap seperti ini.
Sambil diusap-usap, kalian aktifkan 5 indera kalian. Sambil ngusap kalian lihat, kamu lihat apa? Kamu lihat sambil ngusap nih, kalian kalau saya ngelihat iPad saya ngelihat ada kabel earphone saya ngelihat ada charger, saya lihat ada cermin, saya lihat ada colokan, saya lihat ada boneka-boneka, saya lihat ada bangku, saya lihat ada gordeng di belakang saya dan lain sebagainya. Itu yang saya pikirkan. Itu yang saya lihat, maaf. Lalu yang kedua, apa yang kamu dengar sekarang nih sambil kamu usapnya? Apa yang kamu dengar? Oh, ada suara motor lewat depan rumah saya. Ada suara getaran AC. Ada suara keran air yang dinyalakan. Ada suara tas saya yang baru saja ketendang sama kaki saya. Lalu apalagi? Apa yang kamu rasakan di kulit kamu? Oh, ini tangan saya mulai panas karena saya gosok-gosokin. Oh, saya ngerasa siku saya menekan meja di mana saya ada. Lalu saya merasakan ada hawa dingin karena ada pakai AC. Nah, yang kita lakukan ini adalah kita membawa alam bawah sadar kita ke dalam alam sadarnya kita. Ketika kita anxiety, ketika mulai muncul pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran masa lalu kita, itu adalah alam bawah sadar yang tidak nyata, yang sekarang ini nggak ada. Ketika kita pikirin, wah gue bakal mati nih karena dulu gue pernah didorong jatuh ke sungai. Hey, lu nggak di masa lalu, lu sekarang nih lagi di sini sambil gosok-gosokin terus. Enggak. Makanya kita bawa pikiran masa lalu kita itu, kita bawa ke realitas sekarang ini dengan cara seperti ini. Lu lihat apa? Lihat handphone. Oke. Sekarang, apakah lu lihat sungai? Enggak. Apakah lu lihat orang yang menjahati kamu sekarang ini? Enggak juga. Apakah lu lihat hal-hal yang membuat lu takut yang ada di pikiran itu? Enggak. Jadi itu kita sedang membawa masa lalu kita ke realitas sekarang, bahwa masa lalu itu sudah nggak ada, yang membuat kita ketakutan itu nggak ada. Nah, itu yang kita lakukan. Ini salah satu bentuk praktek yang sederhana tapi sangat powerful. Injak kaki ke lantai, usap-usap tanganmu, lalu aktifkan semua indera kamu, mata, penciuman, telinga, kulit, lidah. Kalau kamu ada air minum atau apa, coba minum, oh manis. Kamu nggak sedang tenggelam, kamu nggak sedang berada di atas gunung, kamu nggak sedang bersama dengan orang yang ngejahatin kamu. Seperti itu. Dan lanjut ya, dalam ayatnya yang ke-13, 14 bilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, menangkap Kristus maksudnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, di masa lalu itu, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, kepada masa depan. Kita lupain yang di belakang itu udah lewat, mungkin juga orangnya juga udah nggak ada gitu ya. Dan kita fokus kepada yang di depan. Masa depanmu belum ada, masa depanmu belum tercipta, karena ditentukan oleh masa sekarang yang sedang kita jalani. Lalu ayat 14 bilang gini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang masih terikat sama anxiety akan sangat sulit sekali menerima panggilan surgawi dari Tuhan. Makanya penting sekali, ayo kalau boleh saya saranin, segera sembuh yuk dari anxiety. Saya kasih tips yang tadi untuk membantu teman-teman supaya bisa terbebas. Saya nggak bilang anxiety itu mudah untuk ditangani, tidak, sangat tidak mudah, saya yakin. Tapi setidaknya apa yang saya bagikan, saya berharap dan berdoa bisa membantu teman-teman untuk bisa terlepas dari anxiety lewat cara yang sudah firman Tuhan katakan, yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ini. Dan saya berdoa semoga teman-teman yang mengalami anxiety secepatnya kalian bisa sembuh dan fokus melayani Tuhan dan bisa bebas beraktivitas tanpa ada gangguan dari masa lalu. Karena masa depan kalian ada di tangan Tuhan, masa lalu kalian harusnya tidak bisa mengatur-ngatur hidup kalian lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.